Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daha Saraita Pratiwi dari kelas Komputer Grafis Sore angkatan 192, berkuliah di Universitas Tekkom Semarang pada cabang Majapahit 605. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Rebranding dan Perancangan Media Digital Marketing Toko Masker Mbak Tika. Poin A atau bab A, judul penelitian. Judul penelitian saya adalah Rebranding dan Perancangan Media Digital Marketing Toko Masker Mbak Tika. Bab B, bab latar belakang, yang melatar belakangi penelitian saya. Toko masker Mbak Tika adalah toko yang memasarkan berbagai jenis serta warna masker yang didirikan sejak tahun 2021. Di saat COVID-19 sudah menyebar di seluruh dunia, tak terkecuali Semarang, Indonesia. Toko masker Mbak Tika awalnya hanya menjual via media sosial, serta dari mulut ke mulut melalui tetangga di sekitar rumah. Setelah banyak konsumen yang tahu akan produk yang dipasarkan, pemilik toko masker Mbak Tika mulai mendirikan stand di sebelah Masjid Darussalam Perumahan Pelamongan Indah. Pemilik ingin menjangkau calon konsumen yang belum tahu tentang produk yang dipasarkan, serta calon konsumen yang tidak memiliki sosial media. Dengan penerapan rebranding pada toko masker Mbak Tika, yaitu membuat konsep, desain logo, desain MMT atau spanduk, desain konten untuk sosial media Instagram, maka diharapkan toko masker Mbak Tika dapat memperbaiki posisi persaingan dengan penjual lain secara offline maupun online. Dengan konsep yang baru, diharapkan lebih banyak calon konsumen yang percaya untuk membeli dan mencoba produk yang ditawarkan. Kemudian bab C, identifikasi masalah. Dalam perancangan rebranding dan digital marketing toko masker Mbak Tika, terdapat hal mendasar yang menjadi alasan perlunya perancangan ini. Nomor 1, toko masker Mbak Tika memerlukan rebranding yang dapat memperkuat citra brand di benak konsumen serta calon konsumen. Nomor 2, toko masker Mbak Tika memerlukan digital marketing menggunakan sosial media Instagram untuk memikat konsumen serta calon konsumen. Bab D, perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah di atas, atau yang sudah saya bacakan, diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana cara merancang, rebranding, dan digital marketing untuk memperkuat citra brand dan memikat konsumen serta calon konsumen. Bab E, batasan masalah. Nomor 1, perancang berfokus pada desain rebranding dan digital marketing toko masker Mbak Tika. Kemudian nomor 2, output desain perancangan rebranding dan digital marketing, meliputi desain logo, MMT, dan desain konten sosial media Instagram untuk feed, story, dan reels. Bab F, tujuan masalah. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. Nomor 1, menghasilkan rancangan rebranding dan digital marketing yang mampu memperkuat posisi brand di benak konsumen dan calon konsumen.
Kemudian nomor 2, memberikan informasi dan mempromosikan produk yang dipasarkan oleh toko masker Batika. Kemudian yang ketiga, memberikan solusi promosi dalam bentuk yang lebih menarik. Kemudian bab G, manfaat penelitian. Adapun penulisan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi toko masker Batika sendiri. Hasil penelitian dapat dijadikan masukan atau referensi guna mendukung kegiatan memberikan informasi dan promosi kepada konsumen dan calon konsumen. Kemudian yang kedua, bagi akademik. Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk persoalan yang sejenis, sehingga laporan yang dihasilkan merupakan masukan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang ketiga, bagi peneliti. Menambah wawasan untuk penelitian, khususnya mengenai masker warna, sekaligus menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan sebagai sarana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama di bangku perkuliahan, serta guna mengenal masalah-masalah yang berkaitan dengan media informasi dan masalah dunia kerja lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu bagi pembaca, untuk menambah pengetahuan mengenai perancangan desain serta output rebranding dan media digital marketing. Kemudian bab H, spesifikasi produk yang dikembangkan. Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah satu, desain logo baru yang menjadi pembeda toko masker Batika dengan toko masker yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah desain MMT atau spanduk yang digunakan sebagai media promosi cetak atau lebih tepatnya media promosi offline. Kemudian yang ketiga adalah desain poster digital yang digunakan sebagai media promosi digital yang nantinya akan di-upload atau diunggah di akun Instagram toko masker Batika sendiri. Kemudian yang keempat adalah desain feed Instagram yang akan membuat feed Instagram lebih rapi dan lebih menarik. Contohnya seperti fotografi, kemudian videografi yang akan diupload atau diunggah pada akun Instagram toko masker Batika. Kemudian yang kelima adalah desain story dan reels Instagram yang akan menarik konsumen maupun calon konsumen. Kemudian bab I, deskripsi teoretik. Yang pertama adalah teori desain grafis. Desain grafis dapat didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri, yang biasa disebut seni komersional. Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, produk dan perusahaan, dan lingkungan grafis, desain informasi, dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi. Menurut Suyanto pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2004. Kemudian menurut Danton Siombing, desain grafis sarana yang menggunakan berbagai elemen seperti tanda, simbol, deskripsi verbal yang divisualisasikan melalui tipografi dan gambar, baik melalui teknik fotografi maupun ilustrasi. Elemen-elemen ini diterapkan dalam dua fungsi sebagai perangkat visual dan perangkat komunikasi. Poin A. Unsur desain grafis. Ada titik atau dot atau vertex, Kemudian ada garis atau line. Kemudian ada bidang. Kemudian ada ruang, terang bayang, kemudian warna,
Yang terakhir ada tekstur. Prinsip desain grafis, poin B. Keseimbangan, balance. Keseimbangan memiliki dua, yaitu keseimbangan simetris dan asimetris. Kemudian penekanan atau emphasis juga memiliki dua, yaitu hierarki, proporsi, dan skala. Kemudian ada pengulangan atau repetition dan ritme atau rhythm. Memiliki berbagai elemen, yaitu ada reguler, flowing, kemudian progresif atau gradual, kemudian ada gerakan atau movement, kemudian ada kesatuan atau unity. Kelompok kesatuan unity ada kedekatan atau closure, kemudian kesinambungan atau continuity, kemudian ada kesamaan atau similarity, kemudian ada perataan atau alignment. Kemudian yang kedua ada teori layout. Menurut Suryanto Rustan, dalam bukunya berjudul Layout, Dasar dan Penerapannya yang diterbitkan pada tahun 2009, layout merupakan tata letak dari elemen-elemen desain terhadap suatu bidang dalam media tertentu untuk mendukung konsep atau pesan yang dibuat. Kemudian ada jenis-jenis layout, yaitu ada Modigliani layout, seperti pada gambar tersebut, contohnya. Kemudian ada axial layout, kemudian ada big type layout, kemudian ada picture window layout, ada multi-panel layout, ada silhouette layout, ada frame layout, ada alphabet inspired layout, kemudian ada circus layout, ada rebus layout, kemudian ada type specimen layout, dan yang terakhir ada copy heavy layout. Yang ketiga, teori tipografi. Roy Brewer tahun 1971 dalam buku pengantar tipografi, tipografi dapat memiliki arti luas yang meliputi penataan dan pola halaman, atau cetakan, atau dalam arti yang lebih sempit hanya mencakup pemilihan, pengaturan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan pengaturan jalur, pengaturan huruf, tidak termasuk ilustrasi dan elemen lainnya, bukan surat
di halaman cetak. Sudiene 2021.22. Kemudian ada jenis-jenis tipografi. Yang pertama ada roman. Cirinya adalah memiliki sebuah sirip atau kaki atau serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Kemudian ada Egyptian, memiliki ciri kaki, sirip atau serif yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama dan memiliki kesan yang ditimbulkan yaitu kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Kemudian ada sans serif, yaitu huruf tanpa sirip atau serif. Jenis huruf ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan hanya memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kemudian ada script. Huruf script ini merupakan huruf yang menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam yang biasanya miring ke kanan. Kemudian ada miscellaneous, adalah huruf yang merupakan suatu pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Kemudian yang keempat, ada teori warna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2007, warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Kemudian, menurut para ahli pada buku mereka, menurut Dameria tahun 2007, warna adalah fenomena yang terjadi karena adanya 3 unsur yaitu cahaya, objek, dan observer dapat berupa mata ataupun alat ukur. Kemudian menurut Sayoto pada tahun 2005, warna memiliki definisi secara fisik dan psikologis. Warna secara fisik adalah sifat cahaya yang dipancarkan, sedangkan secara psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan. Kemudian menurut Nugraha pada tahun 2008, warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenai cahaya tersebut. Kemudian menurut Prawira pada tahun 2002, warna adalah suatu fenomena alam yang berupa cahaya yang mengandung warna spektrum atau pelangi dan pigmen. Kemudian ada macam-macam warna. Ada warna hitam yang memiliki kesan elegan dan memiliki efek suram, gelap, dan menakutkan. Kemudian ada putih yang merupakan warna murni yang tidak ada campuran dari warna lain. Kelebihannya adalah mengurangi rasa nyeri, dikarenakan putih memiliki kesan kebebasan dan keterbukaan. Ada warna merah yang merupakan warna premier, memberikan kesan kuat dan juga hangat. Kemudian ada warna orange atau oranye yang merupakan kombinasi dari warna merah dan juga warna kuning. Biasanya memberikan kesan hangat dan bersemangat, kemudian menyimbolkan rasa optimisme, perjuangan, percaya diri, dan kemampuan bersosialisasi. Kemudian ada warna biru yang sering disebut dengan warna corporate, karena hampir semua perusahaan menggunakan warna biru sebagai warna utamanya. Warna yang merupakan warna tenang dan bersifat penyendiri. Kemudian ada warna hijau, memiliki kesan yang segar. Kemudian ada warna kuning yang memiliki kesan ceria, menyenangkan, dan menimbulkan hasrat ingin bermain, merupakan sifat yang dimiliki oleh warna kuning tersebut. Kemudian ada warna emas, warna yang memberikan kesan kesuksesan, prestasi, dan kemenangan.
Kemudian ada warna coklat yang memiliki arti hangat, nyaman, dan juga aman karena merupakan warna bumi. Memberikan kesan mutakhir karena warna ini dekat dengan warna emas. Kemudian ada warna ungu, merupakan campuran dari warna biru dan merah. Dalam desain grafis, memiliki kesan damai. Kemudian ada merah muda, memiliki efek cinta romantis yang akan muncul ketika warna ini dilihat. Kemudian ada abu-abu. Warna abu-abu merupakan hasil pencampuran dari warna hitam dan putih, yang sering dikali disebut sebagai warna netral. Arti warna abu-abu sendiri adalah kestabilan, kemandirian, keseriusan, dan bahkan memberikan kesan bertanggung jawab. Kemudian ada Tosca, merupakan warna yang baik untuk membantu dalam konsentrasi dan menenangkan sistem saraf, sehingga pikiran akan menjadi lebih jernih serta percaya diri. Kemudian ada warna magenta, adalah warna campuran dari warna antara warna merah dengan warna ungu, di mana memiliki arti semangat, kekuatan, dan energi. Kemudian yang kelima ada teori logo. Pengertian logo sendiri. Logo berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi. Pada awal yang lebih populer adalah istilah logotype, bukan logo. Kemudian fungsi logo. Fungsi logo menurut Rustan pada tahun 2009, identitas diri untuk membedakannya dengan identitas milik orang lain. Kemudian ada tanda kepemilikan untuk membedakannya dengan milik orang lain. Kemudian ada tanda jaminan kualitas. Yang terakhir ada mencegah peniruan atau pembajakan. Kemudian ada jenis-jenis logo, yaitu ada monogram, bisa dilihat contohnya di gambar. Kemudian ada wordmark, kemudian ada pictorial mark atau simbol. Kemudian ada abstract mark seperti gambar yang saya contohkan. Kemudian ada maskot. Kemudian ada combination yang merupakan kombinasi dari beberapa logo-logo yang ada dijadikan satu dalam sebuah logo. Kemudian ada emblem. Yang keenam, teori promosi. Pengertian promosi sendiri menurut Ciptono pada tahun 2001, promosi pada hakikatnya adalah suatu komunikasi pemasaran. Artinya, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan membujuk, dan atau mengingatkan pasar, sasaran atas perusahaan, dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian ada alat pendukung promosi, yaitu ada spanduk atau MMT, kemudian ada stiker, kemudian ada sosial media, dan ada alat-alat pendukung promosi yang lainnya. Kemudian yang ketujuh ada teori rebranding. Pengertian rebranding. Rebranding sendiri berasal dari kata re yang berarti kembali dan branding yang bermakna penciptaan brand image.
secara mendasar menuju kondisi yang lebih baik. Rebranding merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengubah total atau memperbaharui sebuah brand yang telah ada agar menjadi lebih baik dan tidak mengabaikan tujuan awal perusahaan, yaitu berorientasi profit. Kemudian dikemukakan oleh Andi Fahrudin pada tahun 2006, ada beberapa latar belakang yang mempengaruhi diperlukannya sebuah rebranding. Diperlukannya diferensiasi, konotasi negatif, dan kondisi sehat. Kemudian menurut Muzelek, dalam tulisan Fadila Density pada tahun 2019, mengemukakan bahwa rebranding mempunyai tahapan-tahapan, yaitu repositioning, kemudian ada renaming, kemudian ada redesign, dan relaunching. Kemudian ada indikator rebranding. Dalam penelitian Ciptolo pada tahun 2008 menyebutkan bahwa sebuah perusahaan yang melakukan strategi ini meliputi indikator-indikator sebagai berikut. Poin A, menyegarkan kembali untuk memperbaiki brand image. Kemudian poin B, memulihkan brand image setelah terjadinya krisis atau skandal. Kemudian poin C, mengharmonisasikan merek di pasar internasional. Kemudian poin D, pembaharuan portofolio merek, yaitu suatu merek yang dibuat dengan tujuan memberi keyakinan. Kemudian poin E, mendukung arah strategi baru perusahaan. Kemudian ada tujuan rebranding. Tujuan seseorang atau perusahaan dalam melakukan rebranding adalah untuk memperbaiki serta meningkatkan citra diri dan membentuk suatu identitas baru bagi perusahaan. Dalam proses rebranding, perlu meningkatkan keterlibatan karyawan internal serta para pemegang kepentingan eksternal dalam pembentukan citra. Dalam Pujono dan Paramita pada tahun 2018. Kemudian ada bab C, penelitian yang relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Istabrina Urfa, Asyumardiani, Salma Fatharanisani, Teti Herawati, Arianis Chan pada tahun 2002 yang berjudul Strategi Rebranding Elemen pada UMKM Dapur Menang untuk meningkatkan brand awareness. Produk yang dihasilkan berupa logo baru dari Dapur Menang yang sudah berdiri sejak 2020 di Bandung, yang mana merupakan UMKM kuliner yang menawarkan berbagai produk makanan seperti risol, ayam, dan smoked beef. Kemudian kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian melakukan wawancara secara mendalam dengan pemilik dan observasi yang kemudian datanya diolah dengan mengelompokkan masalah-masalah yang dihadapi untuk digunakan dalam mengungkap tahapan proses pengembangan strategi branding, sehingga akan mendapatkan rumusan solusi untuk menyusun strategi pemasaran branding agar dapat menarik perhatian konsumen. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya akan lakukan adalah terletak pada strategi branding yang mengembangkan sebuah brand tertentu. Sedangkan perbedaannya terletak pada desain. Saya juga akan mendesain stiker untuk penelitian saya. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, mereka mendesain thank you card. Kemudian penelitian yang kedua dilakukan oleh Fitria Widiani Rusinda, kemudian Farah Aulia Salsabila pada tahun 2021.
yang berjudul Rebranding Koperasi Intaco melalui program dekor, showroom, dan pemberdayaan digital marketing. Produk yang dihasilkan adalah sosial media Instagram untuk koperasi Intaco, industri kecil yang untuk para perajin kulit di Tanggulangin yang dimulai kembali pada tahun 2017 karena sempat terhenti karena bencana lumpur lapindo pada tahun 2006. Kegiatan penelitian dilakukan adalah mengumpulkan informasi berupa keadaan kondisi lokasi dan kebutuhan dari pihak Intaco. Tahap berikutnya adalah brainstorming, dekor interior, penataan ulang layout, kemudian pengoptimalan desain marketing. Persamaan dengan penelitian yang terdahulu dengan yang saya akan lakukan adalah terletak pada produk yang dihasilkan, yaitu konten sosial media Instagram. Sedangkan untuk perbedaannya adalah detail konten yang dihasilkan. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada fotografi saja yang akan diunggah di feed Instagram. Sedangkan untuk penelitian saya, detail konten yang akan saya unggah atau saya desain berfokus pada fotografi dan videografi. Kemudian ada kerangka berpikir. Bab K. Latar belakang masalah. Toko masker Batika belum memiliki logo identitas yang paten. Kemudian kegiatan promosi belum dilakukan dengan maksimal oleh toko masker Batika. Kemudian perlunya rebranding pada perusahaan supaya lebih dikenal masyarakat. Atau dalam hal ini adalah usaha yang dilakukan oleh pemilik toko masker Batika. Kemudian adalah pengumpulan data. Wawancara dengan pemilik usaha, kemudian studi pustaka, dan observasi. Selanjutnya ada desain produk. Mendesain logo, kemudian mendesain media promosi seperti spanduk atau MMT, kemudian stiker, dan media postingan untuk sosial media. Kemudian ada foto dan video produk yang dipasarkan. Selanjutnya ada validasi desain produk, pakar, dan pemilik usaha. Kemudian diuji coba produknya. Efektivitas. Memperluas segmentasi pelanggan melalui media sosial ataupun offline store. Kemudian peningkatan penjualan melalui identitas toko yang konsisten. Kemudian efisiensinya adalah produk desain valid dan efisien. Kemudian poin bab L atau metode pengembangannya. Poin A, model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah research dan development. Penelitian dan pengembangan adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Zainal Arifin pada tahun 2012. Kemudian menurut Sugiono pada tahun 2011, penelitian dan pengembangan research and development dapat diimplementasikan melalui 10 langkah, yaitu 1. Potensi dan masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang apabila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Kemudian masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data, adalah mengumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan untuk merancang produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah yang ditemukan. Kemudian desain produk. Produk yang dihasilkan dalam penelitian research and development bermacam-macam.
Jika ingin menghasilkan sistem kerja baru, maka penelitian harus membuat rancangan kerja baru yang dibuat berdasarkan penelitian cara kerja lama, sehingga dapat ditemukan kelemahan-kelemahan dalam sistem tersebut. Hasil akhirnya adalah desain produk baru yang lengkap dengan spesifikasinya. Desain tersebut masih hipotetik. Disebut hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti dan akan diketahui setelah melalui pengujian-pengujian. Kemudian yang keempat ada validasi desain. Kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk baru secara rasional akan lebih baik dari yang lama. Dikatakan rasional karena validasi masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum merupakan fakta di lapangan. Kemudian yang kelima adalah revisi desain. Setelah diskusi dan produk divalidasi oleh pakar atau tenaga ahli, selanjutnya diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebutlah yang selanjutnya dicoba untuk diminimalisir dengan memperbaiki desain. Penelitilah yang bertugas untuk memperbaiki desain karena ingin menghasilkan produk tersebut. Kemudian yang keenam ada uji coba produk. Dilakukan dengan cara eksperimen, yaitu membandingkan efektivitas dan efisiensi keadaan sebelum dan sesudah memakai sistem baru, before, after, ataupun dengan membandingkan kelompok yang tetap menggunakan sistem lama. Kemudian yang ketujuh adalah revisi produk. Setelah produk baru diterapkan dalam jangka waktu tertentu, perlu dicek kembali. Mungkin ada kelemahan atau ada yang perlu diperbaiki. Setelah melalui perbaikan, maka produk dapat diproduksi secara massal. Kemudian yang kedelapan ada uji coba pemakaian. Setelah pengujian pada produk selesai, selanjutnya produk baru tersebut diterapkan dalam lingkungan. Dalam operasinya, produk baru harus tetap dinilai kekurangan yang akan muncul guna memperbaiki lebih lanjut. Kemudian yang 9 ada revisi produk. Apabila dalam lingkup pemakaian yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan, maka produk perlu direvisi. Kemudian ada yang ke-10 adalah produksi massal. Jika produk yang diuji coba dinyatakan efektif dan efisien untuk diproduksi massal, maka kegiatan selanjutnya adalah memproduksi produk secara massal. Kemudian poin B, prosedur pengembangan. Pada penelitian ini, prosedur pengembangan desain rebranding toko masker Batika yaitu hanya sampai tahap uji coba produk. Hal ini dikarenakan penelitian ini tidak diproduksi secara massal dan uji coba produknya terbatas. Yang pertama adalah potensi dan masalah. Tahap ini dilakukan untuk menemukan permasalahan pada toko masker Batika melalui observasi. Penulis mencari informasi apapun yang terkait penelitian ini melalui wawancara dengan pemilik usaha. Permasalahan yang muncul di sini adalah toko ini tidak memiliki tim desain sehingga logo yang digunakan hanya tulisan nama toko, kurangnya promosi pada MMT maupun pada sosial media, sehingga penjualan produk toko hanya sampai di sekitar toko offline dibuka. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Permasalahan yang timbul di toko masker Batika didapat dari informasi pemilik usaha. Kemudian yang ketiga ada desain produk. Tahap sketsa atau storyboard, kemudian diskusi dengan pemilik usaha, kemudian ada pembuatan desain, kemudian bab M, jadwal penelitian. Insya Allah jadwal penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama ada pengumpulan data pada bulan Maret tahun 2023 pada minggu 1 dan minggu kedua. Kemudian perencanaan yang dilakukan pada bulan Maret 2023, minggu ketiga dan keempat. Kemudian ada analisis yang akan saya lakukan pada April tahun 2023,
4 minggu berturut-turut. Kemudian ada perencanaan pada bulan Mei 2023 dari minggu 1 dan minggu kedua. Kemudian ada penerapan yang dilakukan pada Mei 2023 dimulai dari minggu kedua sampai minggu ketiga. Kemudian penggunaan dilakukan pada bulan Mei 2023 dimulai dari minggu kedua hingga bulan Juni 2023 minggu ketiga. Kemudian ada dokumentasi yang dimulai pada bulan Maret, yaitu dimulai dari minggu pertama sampai dengan Juni 2023 minggu keempat. Alhamdulillah, sekian presentasi dari saya. Presentasi mengenai proposal penelitian yang akan saya lakukan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada penyebutan kata kalimat yang tidak benar, kemudian ada tersilap salah-salah, salah pembacaan, salah intonasi, kemudian pengertian dan segala macamnya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Dan terima kasih atas waktunya untuk menonton video yang saya bagikan ini. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih.